Welcome to Filsafat Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini dengan saya Muhammad Faisal Afandi dari mahasiswa kampus UIN Gus Dur Pekalongan. Di sini saya akan menerangkan sedikit materi tentang filsafat komunikasi. Langsung saja yuk tanpa basa-basi kita ke materinya. Apa itu filsafat komunikasi? Filsafat komunikasi adalah cabang filsafat yang mempelajari aspek-aspek filosofis dari fenomena komunikasi. Filsafat komunikasi mencoba untuk memahami sifat, tujuan, proses, dan implikasi komunikasi dalam konteks filosofis. Ilmu komunikasi dianggap berhubungan dengan dekat antara filsafat. Mempelajari ilmu filsafat komunikasi, terdapat berbagai konsep dan teori filosofis yang digunakan untuk menganalisis dan memahami fenomena komunikasi secara lebih mendalam. Dalam hal ini, filsafat berusaha membantu di bidang akademik untuk memahami ilmu komunikasi dan dakwah guna meningkatkan pemahaman dan memiliki kebijaksanaan atau wisdom terhadap ilmu tersebut. Dasar ilmu komunikasi itu harus dilihat dalam konteks keislaman, di mana informasi yang disajikan haruslah benar, diperoleh melalui metode yang tersusun dengan baik, dan memiliki estetika yang sistematis sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks ilmu komunikasi. Terdapat 3 jenis pilar ilmu komunikasi dalam konteks filsafat, yaitu etos, pathos, dan logos, yang merupakan elemen filsafat yang menjelaskan tentang aturan-aturan normatif yang dalam proses perkembangannya ilmu komunikasi dan dakwah. Yang pertama, hasil yang dicapai dari etos ini akan menjadi penentu antara hubungan masyarakat dan ilmu komunikasi dan dakwah. Misalnya komunikasi dan dakwah antara budaya. Kemudian pathos yang merupakan elemen filsafat yang menjelaskan berbagai aspek emosi. Aspek emosi sangatlah berhubungan dekat dengan rasa yang dimiliki oleh manusia, yang mana etos dan pathos tersebut membantu manusia agar memiliki kesempatan besar dalam pengembangan ilmu komunikasi dan dakwah. Misalnya penggunaan berbagai teori komunikasi dalam mengkaji berbagai masalah. Sementara itu, logos memandu para cendekiawan dalam pengambilan keputusan yang benar dengan menggunakan pendekatan pemikiran yang logis dan rasional. 3 aspek filsafat tersebut telah menjadi kajian para akademisi dan praktisi, yaitu aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Apa itu ontologi? Ontologi dalam ilmu komunikasi penyiaran Islam berurusan dengan upaya-upaya untuk menciptakan ilmu pengetahuan dari berbagai gagasan-gagasan terkait realitas dalam kehidupan yang berkaitan dengan ontologi. Maka, ketika kita membahas ilmu komunikasi dan penyiaran Islam, kita menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait apa sebenarnya itu ilmu komunikasi. Kemudian aksiologi. Apa itu aksiologi? Kata aksiologi juga merupakan bahasa Yunani, yaitu axios, yang berarti layak atau pantas. Kemudian logos memiliki arti ilmu yang secara sederhana. Aksiologi mempelajari tentang manfaat atau nilai-nilai yang kita peroleh dari sebuah ilmu pengetahuan yang dalam hal ini adalah ilmu komunikasi. Dengan kata lain, aksiologi merupakan teori nilai yang berhubungan dengan penggunaan dari pengetahuan komunikasi yang didapatkan. Lalu yang terakhir, epistemologi. Apa itu epistemologi? Dilihat dari asal-usul katanya, epistemologi berasal dari kata episteme, pengetahuan, dan logos, ilmu yang sistematis atau teori. Menurut terminologi tersebut, epistemologi adalah teori atau ilmu pengetahuan tentang metodologi atau cara-cara memperoleh ilmu pengetahuan. Pakar filsafat juga menganggap epistemologi itu sebagai suatu bidang ilmu yang berusaha mengevaluasi prosedur memperoleh ilmu pengetahuan secara benar. Dalam konteks kajian epistemologi, ilmu komunikasi dan dakwah berfokus pada penyajian informasi yang berdasarkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang benar sesuai kenyataannya, sehingga memiliki nilai bagi penerimanya. Dan pesan yang disampaikan pada masyarakat akan bersifat netral, tanpa memihak siapapun dengan sifat yang objektif. Oke teman-teman, bagaimana?
apakah sudah paham mengenai filsafat komunikasi? Jadi, filsafat komunikasi memperluas pandangan kita tentang komunikasi dan mengajak kita untuk berpikir secara kritis tentang praktis komunikasi kita sehari-hari. Dengan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai komunikasi dan menjalankan komunikasi dengan etika, empati, dan menyeluruh, kita dapat memperbaiki hubungan kita dengan orang lain dan membangun pemahaman bersama serta menciptakan dunia yang lebih harmonis. Komunikasi bukan hanya sekedar pertukaran informasi belaka, tetapi juga mencerminkan persoalan manusia dan dunia sosial yang kita tinggali. Melalui filsafat komunikasi, kita dapat mempertanyakan makna, tujuan, dan etika komunikasi. Oke teman-teman, saya kira cukup materi yang saya sampaikan udah lumayan dapat kita pahami lah ya. Kurang lebihnya mohon maaf atas tutur kata saya yang salah. Karena al-insanu makhluqun wanisian. Sesungguhnya manusia adalah tempat yang salah dan lupa. Saya Muhammad Faisal Afandi, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.